Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, Bapak Ibu, saudari, dan juga anak-anak yang kasih Tuhan, kalau kita mengikuti perkembangan berita, bagaimana anak-anak muda kita, generasi-generasi remaja kita menjalankan kehidupan pendidikannya, sekolahnya, relasinya, mungkin di antara kita itu akan ada yang ngelus dada. Kenapa ngelus dada? Kejadian-kejadian apa sih yang kerap kali kita tonton, kita dengar beritanya, kita saksikan di televisi atau di media-media sosial? Betapa memprihatinkannya ketika ada berita segerombolan anak SMP, segerombolan anak SMA membawa kelewang, membawa celurit, membawa pedang, ngejar-ngejar orang lain. Bunuh, bunuh, bunuh. Ngeri gak sih? Atau menurut Bapak itu biasa aja? Sedih gak sih? Beberapa bulan yang lalu peristiwa itu sangat dekat dengan kita. Ada pemberitaan, dan itu kebetulan saya mendapatkan informasi ini nyambung. Pertama dari mulut polisi langsung, kedua dari pemberitaan. Kejadiannya di Pondok Kopi, gak jauh dari kita kan. Polisi ini kebetulan menyampaikan sambutan di peristiwa atau di acara penabisan pendeta di Kampung Tengah beberapa minggu yang lalu. Beliau menyampaikan sambutan sekaligus memberi pesan buat semua yang hadir, termasuk para pendeta tentu saja, supaya kita lebih memperhatikan anak-anak muda kita. Yang beliau sampaikan itulah, anak-anak remaja ini ketika ditangkap, ada yang membawa parang 1 meter, 1,5 meter, memang sengaja disiapkan itu. Tujuannya apa? Membunuh, Bapak Ibu. Prihatin. Dan ini sangat dekat dengan kita. Sedih. Sedih. Nah, polisi ini kemudian menyampaikan juga bahwa orang-orang yang atau anak-anak remaja yang melakukan itu bukanlah melulu anak-anak yang broken home. Bukanlah anak-anak yang dari keluarga bermasalah. Bukan. Tapi ada di antara mereka yang ada juga anak polisi. Ada juga yang anak orang kaya yang gaji bulanannya 2 digit ke atas. Kurang apa? Kurang apa? Polisi ini kemudian mengambil kesimpulan, salah satu yang kurang itu adalah relasi. Relasi. Memang mereka diberikan uang yang cukup untuk jajan. Memang mereka diberikan pendidikan yang baik di sekolah yang baik pula. Tapi komunikasi antara orang tua dengan anak sangat minim. Ketika nilai anak jeblok, orang tua nggak tanggung-tanggung untuk mengatakan hanya banyak hal buruk kepadanya. Lebih banyak orang tua menghukum dengan caci maki, menghukum dengan penghakiman, entah dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang seperti apa. Intinya menghakimi anak-anak remaja yang pada saatnya itu memang sedang mencari jati diri. Saya tidak menyalahkan orang tua saja, tapi saya juga
menyoroti bahwa relasi dan pergaulan anak-anak muda ini memang begitu luar biasa. Di antara pertemanan mereka ada banyak yang saling mempengaruhi, betul nggak? Dan di antara mereka itu ada yang memiliki media sosial begitu aktif. Dan dari media sosial lah itu juga salah satu dampaknya berasa banget ke generasi anak-anak remaja ini. Bapak Ibu bayangkan, yang ketangkap itu adalah usia SMA, SMP. Dan baru tadi malam, karena kebetulan tadi malam saya mendapat kesempatan mimpin kebaktian remaja dan pemuda di GKP Jatiranggon. Pulang dari sana, ngobrol lah kami dengan beberapa orang. Tidak melulu anak-anak remaja dan pemudanya. Ceritalah salah seorang bapak betapa memprihatinkannya ketika melihat, mendengar, ya di sekitaran kampung sawah Jatiranggon pun kejadian seperti itu sudah semakin marak, Bapak Ibu. Dan dengan bangganya ketika anak itu ketangkep, nyesel nggak lu? Enggak, seneng. Kok seneng? Iya, bisa ngeliat darah tuh dari mukanya. Apa yang terjadi sebetulnya Bapak Ibu Saudari? Dan peristiwa ini nggak jauh dari kita, dekat, sama-sama di kota Bekasi. Belum lagi kalau kita mendengar, menyaksikan bahwa generasi-generasi muda ini sudah terpapar dengan banyak hal lain lagi. Salah satunya ya narkoba. Peredaran di antara mereka itu luar biasa mudah sekarang. Bahkan mereka bisa membuat sendiri, termasuk juga membuat bom molotov, Bapak Ibu. Seru kan? Seru banget, tapi jadi sedih banget di dalam hati kita. Kita bisa berharap apa? Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita ulas? Apa yang bisa kita pelajari? Kita mungkin bisa mengatakan, enggak, keluarga kami baik-baik saja. Saya sering komunikasi dengan anak, intensif, bagus, puji Tuhan. Dan itu harus terus dijaga. Karena manusia itu bukan hanya untuk mendapatkan rupiah saja kan. Manusia dalam masa pertumbuhannya itu bukan hanya membutuhkan soal asupan gizinya cukup. Orang tua mencari banyak rupiah supaya bisa beri makanan yang cukup dengan gizi yang cukup juga buat anak. Oke, bagus. Tapi yang namanya manusia bukan cuma membutuhkan itu. Ada membutuhkan sentuhan rasa, emosi, afeksi. Sisi itu yang masa-masa sekarang ini kita saksikan nampaknya mengalami penurunan dibandingkan masa-masa saya masih SD, masih anak kecil. Bapak Ibu coba bayangin, dulu waktu Bapak Ibu yang taruhlah paling gak yang kelahiran 80 ke atas lah gitu kan ya dulu. Pada saat masih SD, masih anak kecil lah gitu kan. Seberapa sering sih interaksinya dengan orang tua? Kalau kita hitung soal jamnya, dari pagi kita bangun, taruhlah jam 4, jam 5 kita bangun, sampai nanti tidur kita jam 9 malam. Seberapa sering interaksi kita dengan orang tua? Saya bisa pastikan bahwa interaksinya itu tidak kurang dari 6 jam. Betul nggak? Coba kita hitung-hitung, ingat-ingat interaksi kita dengan orang tua kita nggak kurang dari 6 jam. Betul ya? Coba hitung-hitung, benar nggak? Ya? Coba kita hitung-hitung. Karena biasanya dulu orang tua pulang jam berapa? Jam 5 udah bisa sampai rumah, jam 6 udah sampai rumah. Ya kan? Habis itu masih ngobrol sampai sebelum tidur, betul? Anak-anak sekolah, dulu jam berapa masuk? Jam 7. Pulang jam berapa? Jam 1. Betul kan? Kesempatan interaksi ngobrol panjang. Proses untuk memberikan pendampingan secara sentuhan afeksinya dapat. Walaupun kadang-kadang harus menggunakan rotan juga ya Bapak Ibu ya. Betul kan? Harus menggunakan lidih, betul ya? Tapi interaksi itu berjalan bagus dan sisi afeksinya dapat. Betul nggak? Saya sampai sekarang merasa kok rasa sakit beler tuh ya, berbekas dari lidi itu masih bisa saya bayangkan rasanya di paha saya dari ibu saya.
Tapi saya jadi ingat pada saat itu ibu saya mengajarkan apa, mendidik saya apa. Tapi bandingkan dengan kondisi kita saat ini. Orang tua mau memakai rotan, orang tua mau memakai sepatu. Ada hukum, ada undang-undang. Betul kan? Kalau dulu orang tua membawa anaknya ke sekolah lalu bilang kepada gurunya, Bapak Ibu guru, terserah Bapak Ibu mau melakukan apa pada anak saya. Betul nggak? Sekarang anak pulang sekolah, Ma, tadi di sekolah aku dijewer sama ibu guruku. Oh, balik itu ke sekolah orang tuanya, betul nggak? Balik itu. Dan guru-guru sekarang juga takut. Kenapa? Ada undang-undang juga perlindungan anak. Ya kan? Mau apa? Kesempatan untuk memberikan arahan dan didikan nampaknya belakangan ini semakin terbatas. Seiring sejalan dengan teknologi yang berkembang, seiring sejalan dengan kesibukan yang kita alami. Bukan hanya orang tua, anak-anak juga sibuk. Anak-anak sekarang itu bukannya seperti orang belajar, tapi seperti orang bekerja. Pulang pergi pagi, pulang sore. Ini kondisi kita. Apa kaitannya Bapak Ibu dengan firman Tuhan hari ini? Kok saya panjang lebar ngomongin yang seperti ini? Apa kaitannya? Yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus saat Ia dalam masa raya Paskah datang ke bait suci, Ia menyaksikan bait suci sudah mengalami pergeseran. Bait suci yang seharusnya menjadi pusat sentral peribadahan orang, membangun relasi antara dirinya manusia ini dengan Tuhan, ternyata sudah berbeda. Dan di sana dapat disaksikan orang-orang berjualan, orang-orang bertransaksi. Tapi hal seperti itu kalau mau dipikir kewajarannya, kira-kira begini ceritanya. Bait suci kan adanya di Yerusalem ya. Dan orang-orang Yahudi nggak hanya tinggal di Yerusalem. Ada orang yang tinggal di Kapernaum di utara. Ada yang tinggal di Nazaret di utara. Ada yang tinggal di Galilea, itu juga di utara. Jaraknya berapa kilo? Puluhan kilo, Bapak Ibu. Dan di peristiwa Paskah, orang-orang Yahudi biasanya datang membawa kurban sembelihan. Kurban. Dan kurban yang dibawa itu haruslah kurban yang terbaik. Lembu yang terbaik nggak boleh cacat. Domba yang terbaik nggak boleh cacat. Kambing yang terbaik nggak boleh cacat. Burung ya juga sama. Entah burung tekukur, entah burung merpati. Itu yang harus mereka bawa. Bapak Ibu sekarang bayangkan, kalau mereka dari utara, dari Nazaret, itu membawa lembu mereka yang terbaik dalam perjalanan, baru tiba sampai ke Yerusalem itu mungkin butuh waktu 3-4 hari jalan kaki kan. Kan nggak ada truk ngangkut sapi kan ya. Kalau zaman sekarang sih kita tinggal sewa truk pengangkut sapi gitu kan ya. Tapi waktu itu jalan. Berapa lama waktu yang dihabiskan? 3-4 hari. Mungkin ada yang lebih dari itu, bisa seminggu. Dan sangat mungkin kemudian sapi itu mati di perjalanan. Kambing itu cacat di perjalanan. Nggak bisa dong nanti dibawa sebagai persembahan kurban di bait suci. Kalau gitu. Alasan praktis. Yang menjadikan ini menjadi bisnis. Daripada aku bawa sapi, domba, mendingan nanti aku beli saja di sana. Di Yerusalem, dekat bait suci. Supaya tidak kesalahan, udah pasti itu sapinya yang terbaik, sudah pasti kambingnya yang terbaik, sudah pasti. Simpel ya? Simpel. Tapi harga yang kemudian diperdagangkan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan. Dianggap kewajaran kalau harganya bisa melonjak 3 kali lipat dari yang seharusnya. Ada keuntungan di situ? Jelas ada keuntungan. Siapa yang mendapat keuntungan, Bapak Ibu? Penjual? Enggak, bukan cuma penjual. Imam-imam juga dapat keuntungan.
keuntungan karena mengizinkan mereka beroperasi di bait suci. Padahal bait suci harusnya steril dari semua itu. Jangankan kambing, domba, dan sebagainya. Perempuan saja itu banyak yang dilarang untuk memasuki area bait suci. Karena dianggap ya namanya bait suci gitu kan. Yang tahir, ya memang diizinkan. Hanya area tertentu yang boleh perempuan masuk, kambing masuk di sini, domba masuk sini. Enggak semua. Tapi ini seolah-olah sudah dikelilingi oleh pedagang-pedagang itu. Jadi dari alasan praktis kemudian muncul pemikiran bisnis, mencari keuntungan di sini. Yang mendapat keuntungan ya orang yang melakukan pelayanan juga di bait suci, para imam, orang Lewi dan sebagainya. Itu yang terjadi. Selesai di situ? Enggak, masih ada lagi. Karena di dalam perikop yang kita baca ini juga ada mata uang penukaran yang juga diamburin lah gitu ya sama Tuhan Yesus. Itu adalah dua mata uang. Mata uang Romawi dengan mata uang Yahudi. Karena ada konsepsi bahwa mata uang Romawi itu haram masuk dalam perbendaharaan bait suci. Gimana caranya? Aku sehari-harinya berdagang aku beroperasinya dengan uang Romawi. Ada falas juga masa itu ternyata. Penukaran uangnya di situ. Sama seperti membeli kambing, membeli domba yang harganya berkali lipat, falasnya juga begitu kelakuannya. Siapa yang dapat keuntungan? Pedagang falasnya? Iya, tapi juga orang Lewinya, imamnya. Mengapa ini terjadi? Pertanyaannya. Apakah mereka tidak diajar? Apakah mereka tidak dididik? Apakah mereka tidak mendapatkan arahan yang baik? Mengapa perilaku-perilaku itu muncul di sana? Mengabaikan kesterilan bait suci, kesucian bait suci. Dan kemudian lebih mengarahkan pada urusan-urusan praktis dan juga urusan bisnis. Mengapa? Bapak Ibu, ini agak mirip sebetulnya dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Sekali berbuat salah, kadang kita memberikan toleransi, betul? Nggak apa-apalah, cuma satu mah. Nggak apa-apa, cuma sekali kok. Ketika diberikan toleransi itu, orang ngelihat, oh iya itu sih itu bisa. Lalu berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Orang sudah terbuai dengan membiasakan yang salah. Akibatnya apa? Salah kaprah, hal yang salah dijadikan benar, hal yang seharusnya diperbaiki, ken baik kalau kata orang Sunda mah, biarin aja. Berlanjut terus menerus, jadi akumulasi. Dan itu dari generasi turun menurun, dari generasi tua kepada generasi yang muda. Disitulah generasi muda jadi belajar, melihat contoh. Oh iya, mereka juga begitu, kami juga nggak apa-apalah. Kalau mau lewat lebih dari itu juga kayaknya bisa nih. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Karena persoalan pendidikan itu ternyata bukan soal mengajar, menyampaikan satu arah, tapi harus ada timbal balik di mana mereka dapat berinteraksi, berefleksi, dan terinspirasi darinya. Itu yang terjadi. Hari ini tema yang kita angkat, ajari anak-anakmu, sebetulnya ada dalam kurungnya. Tema sinodal itu ada dalam kurungnya. Ajari anak-anakmu dalam kurung nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan. Pengajaran itu akan betul-betul dihayati oleh anak-anak ketika ada pembuktian. Dalam perikop yang kita baca, ini adalah bagian refleksi dari Yohanes juga tentang apa yang sudah terjadi. Karena itu muncul di ayat yang ke-22. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, itu bicara nanti sesudah Yesus mati, bangkit. Direfleksikan di situ. Terjawablah di situ. Oh, itu maksudnya mengapa Tuhan Yesus waktu itu bilang, runtuhkan bait suci, 3 hari aku akan bangkit. Ada pembuktian nantinya.
Pembuktian itu yang akan menjadi pengingat bahwa apa yang diajarkan dulu itu memang adalah sebuah kebenaran. Harus ada pembuktian. Nah sekarang kalau orang tua, para imam, orang Lewi mengajarkan untuk menjaga kekudusan bait suci, ternyata mereka justru yang menjadi pelanggar kekudusan bait suci, apa yang dilihat oleh anak-anak? Generasinya yang berikutnya itu akan belajar apa? Mereka rajin mengajarkan tentang Taurat, mengajarkan kekudusan bait suci, mengajarkan tentang kekudusan Sabat, tapi mereka sendiri telah menjadi pelanggar-pelanggarnya. Apa yang terjadi? Kemudian, ya seperti yang kita baca hari ini, sudah kadung, sudah terlanjur. Orang itu sudah membiasakan berbisnis di sana, mencari keuntungan di sana, bukan hanya sekedar berbisnis dan mencari keuntungan, tapi juga memeras. Karena bayangkan 3 kali lipat dari harga yang seharusnya. Memeras. Sementara mereka yang dari utara serius, aku mau berbakti, aku mau memuji Tuhan, aku mau bersyukur pada Tuhan. Dia bawa. Pengen tuh dari utara, hatinya tulus mau memuji memuliakan Tuhan di bait suci. Tapi pas sampai bait suci digetok harganya. Kalau kita bercermin sekarang ke generasi kita, mirip sebenarnya proses tahapan-tahapan belajar itu. Ajari anak-anak kita bukan melulu dengan omongan, tapi harus ada pembuktian. Tuhan Yesus membuktikannya. Nanti mati, bangkit. Bapak Ibu, ini perlu kita perhatikan dalam pendampingan kita. Kalau di luar sana ada banyak hal yang di luar batas kemampuan kita. Anak-anak dari keluarga mana, biarlah itu seolah-olah menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Tapi kita juga perlu fokus gitu kan. Semua yang dari luar sana bisa menjadi peringatan buat kita bahwa hal itu bukannya tidak mungkin akan terjadi dan menimpa keluarga kita. Amit-amit kalau sampai kejadian kan. Tapi sebelum itu kita perlu waspada, menyiapkan diri dengan anggota keluarga kita, generasi-generasi yang lahir dari keluarga kita, yang perlu dididik, diarahkan. Kita bisa berbusa-busa mengatakan, sebagai anak harus baik, harus sebagai anak harus berlaku adil. Tapi ternyata orang tua juga kadang-kadang menunjukkan sikap tidak adil. Ke si kakak bersikap bagaimana, ke si adik bersikap gimana. Ya kakak, kan sebagai kakak harus ngalah gitu kan ya. Ngalah sampai kapan? Dan adik yang terbiasa dibela, dia gak akan belajar tentang kebenaran pada akhirnya. Dia hanya akan belajar tentang dibela. Padahal bisa jadi si kakaknya yang benar kan. Gak ada keadilan. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita perhatikan. Hari ini di Minggu Prapaskah ini kita mengingat kembali. Ada kesempatan kita kembali merenung tentang peran kita memberikan didikan dan arahan buat anak-anak kita. Bukan sekedar dari kata-kata, bukan sekedar dari omongan, tetapi dari sentuhan hati, sentuhan rasa, pembimbingan, keteladanan, contoh yang bagus. Contoh. Dengan kondisi kita sekarang ya memang secara praktis kita membutuhkan seperti apa? Ya kondisi real kita sekarang ini gak lepas memang dari keadaan kita yang gak bisa kita tampik gitu ya. Tapi kita tetap bisa dituntun oleh hikmat Tuhan bersikap, berperilaku, bertindak, memakai kesempatan yang ada, memaksimalkan waktu yang ada. Pakai waktu yang ada secara maksimal. Quality time-nya maksimal. Kapan quality time-nya? Bapak Ibu pasti bisa menemukannya bersama dengan anak-anak sekalian. Kapan quality time-nya? Kapan di situ bisa bercanda? Karena anak-anak juga kan butuh yang namanya sentuhan afeksi, itu bercanda juga kan. Pagi sebelum berangkat kerja, orang tuanya, bapak ibunya mukanya udah serius. Pulang kerja karena mungkin ribet dengan apa, mukanya juga serius. Sementara anaknya ini dengan teman-teman biasa bercanda-bercanda.
Terus mau bercandain bapaknya, ngeri lah. Mau bercandain mamanya, ngeri lah, pastilah. Ya enggak? Iya, coba. Kalau Bapak Ibu ngelihat Bapak Ibu sebagai anak-anak, terus ngelihat muka yang bapaknya udah kayak begini, matanya udah begini, coba. Melotot, dahinya udah berkerut-kerut, berlapis-lapis gitu kan. Gimana anak mengajak bercanda, betul nggak? Anak padahal masih butuh sentuhan emosi dengan itu, kedekatan emosional dengan itu. Kadang-kadang orang tua juga ada jaimnya gitu kan. Ya mungkin kalau anak masih usia 3 tahun, 4 tahun, kuda-kudaan di atas punggung sih oke gitu kan ya. Tapi kalau yang usia 9 tahun kuda-kudahan di atas mama bapaknya, kesian mama bapaknya lah, patah pinggangnya kan. Tapi kan bukan melulu begitu bercanda sama anak, sama orang tua, betul kan? Bisa aja satu ketika, saya terinspirasi beberapa hari yang lalu ada yang buat postingan di warga jemaat kita. Entah berempat, entah berlima gitu ya. Pergi nonton bareng-bareng. Agak lain yang ditonton. Seru itu Bapak Ibu. Tahu ya film Agak Lain ya? Udah nonton belum? Promosi nih saya. Nggak dapat apa-apa tapi ini. Seru juga loh nonton Agak Lain itu. Ketawa dari awal sampai akhir kan? Asik gitu. Coba itu. Quality time, bercanda itu nggak melulu kuda-kudaan punggungan gitu ya. Tapi bisa dengan makan bareng. Mungkin nggak bisa tiap hari gitu kan. Tapi ketika ada kesempatan betul-betul dimaksimalkan. Mari Bapak Ibu, maksimalkan itu sebagai cara untuk kita mengajarkan anak-anak kita. Bukan melulu dari kata-kata, tapi dari keteladanan kita. Dari sisi rasa yang kita tularkan, rasa yang positif bagi mereka. Keberanian bagi mereka untuk menceritakan sesuatu juga dimulai dari situ. Kalau belum apa-apa kita udah sangar duluan, anak-anak gak akan berani ngomong apa-apa tuh. Curhat tentang rasanya, Ma, aku hari ini dapat surat dari siapa, dari cowok. Gak akan berani dia ngomong ke orang tuanya kalau relasi antara dirinya dengan orang tuanya selalu terbatas, betul gak? Gimana dia curhat tuh hal-hal yang lain? Ma, di sekolah ada anak cantik banget loh, Ma. Oh, aku suka banget. Gimana anak laki-laki, anak cowok itu akan cerita ke orang tuanya kalau di antara mereka dengan orang tuanya itu gak ada kedekatan, betul gak? Dia akan ceritanya ke pihak lain tuh. Mari Bapak Ibu, perhatikan itu. Pakai kesempatan yang ada. Maksimalkan waktu yang ada. Dan itulah waktu yang tepat untuk mengajari anak-anak kita. Tuhan berkati kita. Amin.